Sidang Jumat yang terhormat, firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Allah mengingatkan orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istrimu, anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah terhadap istri dan anak. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta mengampuninya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Allah Maha Pemberi pahala dan Maha Besar. Sidang Jumat yang terhormat, ayat ini sangat penting untuk kita renungkan. Kenapa? Karena ayat ini mengingatkan kita bahwa ada yang serumah dengan kita, yang setempat tidur dengan kita, kita yang kasih makan, beri pakaian, biayai sekolahnya, tapi dia jadi musuh yang akan menghancurkan kita di dunia kini sampai ke akhirat nanti. Siapa dia? Dia adalah istri dan anak. Sidang Jumat yang terhormat, kenapa dikatakan istri musuh? Jika diteliti, jika disurvei, para koruptor yang hari ini sudah mendekam di balik jeruji besi, kenapa dia korupsi? Sebahagian besar adalah karena dorongan istri dan untuk memenuhi kebutuhan anak. Makanya ini diingatkan oleh Allah. Kita tidak menyadarinya, padahal dalam Al-Quran tidak cukup banyak yang dikatakan oleh Allah kepada kita musuh kita. Tidak banyak, Pak. Tapi dikatakan oleh Allah ini musuh. Paling yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran musuh, kafir-kafir yang memerangi orang Islam, syaitan-syaitan laknatullah. Setelah itu siapa lagi? Istri dan anak. Berarti posisi istri dan anak sebagai musuh di bawah-bawah setan sedikit, Pak. Dia pegawai yang sama, pejabat yang sama, hidup bertetangga. Sebelah rumah dia bikin rumah baru, beli mobil mewah, emas perak di tangannya. Istri kita mulai menyebut kepada kita, Bang, di kantor orang sebelah, mana yang tinggi pangkatnya dengan abang? Sama. Jabatannya sama, gaji dan tundanya sama. Kok dia bikin rumah baru? Dia beli mobil baru, emas dan peraknya banyak.
Pada tahap awal dia hanya bilang itu. Tapi setelah itu dia desak suaminya untuk bikin rumah juga seperti orang itu. Beli mobil juga. Beli emas perak juga. Karena istri ini sudah kayak setan, manusia ini memang cenderung tunduk kepada setan. Akhirnya suami terpengaruh. Uang negara, uang rakyat, uang fakir miskin pun disunat. Uang anak yatim pun dilibas. Tidak peduli. Halal, haram, hantam. Halalkan segala cara. Akhirnya kemana? Ketahuan. Diproses hukum. Yang diproses siapa? Suami. Yang menjadi dalang siapa? Istri. Suami masuk penjara karena korupsi. Adakah istrinya yang masuk penjara? Tidak. Ini yang musuh, Pak. Yang mencelakai kita. Dia selamat. Kita divonis 5 tahun penjara aja, 3 tahun dia sudah minta cerai. Cerai. Kita sudah bikinkan rumah yang bagus, setelah itu dia kawin lagi, suami barunya dibawa ke rumah kita yang kita bikin dengan harta korupsi. Sudah jatuh, ditimpa tangga lagi, masuk penjara. Rumah yang kita bikin bukan kita yang ngunyi, orang lain bersenang-senang dengan istri kita yang menjadi biang, kita masuk penjara. Ini yang diingatkan oleh Allah. Bahkan bukan itu saja, sidang Jumat yang terhormat, sekarang banyak orang membunuh karena istri, karena wanita. Barangkali ini juga sudah fitrahnya. Qabil membunuh Habil. Perkara apa? Perkara calon istri, Pak. Sekarang juga banyak orang membunuh karena wanita. Termasuk si Ambo. Si Ambo, Pak. Rela menghilangkan nyawa orang. Kenapa? Ya proses-proses perselingkuhan lah. Yang mulai ketahuan. Akhirnya kita menderita. Kemudian yang kedua, diingatkan oleh Allah, anak juga musuh. Kenapa dikatakan anak musuh? Kita bisa lihat nanti di akhirat, kita ini akan banyak masuk neraka karena disebabkan oleh anak. Terlalu menyayangi anak, terlalu mengikuti kehendak anak, terlalu memanjakan anak, anak jadi durhaka. Kita yang membiayai hidupnya dari darah daging kita durhakainya. Jangankan di akhirat, di dunia aja mulai. Betapa banyak sekarang orang tua tidak diakui oleh anak sebagai orang tua. Orang tua yang dicaci maki oleh anak. Orang tua yang diterlantarkan oleh anak. Orang tua yang disiksa oleh anak. Orang tua yang diusir oleh anak. Orang tua yang dipenjarakan oleh anak. Orang tua yang gila karena perangai anak. Orang tua yang takut ketemu sama anak. Dan tidak sedikit sekarang orang tua yang dibunuh oleh anak
anak kandungnya sendiri. Musuh yang lain belum tentu bunuh kita, Pak. Kafir musuh kita belum bunuh kita. Tapi anak sudah banyak membunuh orang tua. Apakah ini tidak musuh? Itu baru dunia. Nanti di akhirat, anak enggak sholat, bapaknya masuk neraka. Anak enggak puasa, bapaknya masuk neraka. Enggak tahu menau dengan agama, bapaknya masuk neraka. Enggak ke masjid, enggak baca Al-Quran, enggak mau zikir, bapaknya masuk neraka. Dia bukan dia sendiri. Kita yang akan mempertanggungjawabkan. Kita duluan. Kalau dia masuk neraka, kita duluan. Kecuali kalau usaha kita lakukan untuk menjadikan dia soleh sudah maksimal. Makanya Nabi Adam tidak dipersalahkan Kabil membunuh Habil. Kenapa usahanya udah maksimal ngajar anak, Pak? Sampai akhir hayat. Nabi Nuh tidak dipersalahkan karena Kan'an sampai mati durhaka. Kenapa? Usaha Nuh maksimal. Waktu tsunami datang menjemput kapal Nuh ke bukit, semua yang kafir habis, yang Islam naik kapal. Istri Nuh langsung dilibas oleh tsunami, tenggelam. Anaknya karena bisa berenang sampai dekat dengan kapal Nuh. Apa kata Nuh? Wahai anakku Kan'an, sembahlah Allah. Naiklah ke kapal ayah supaya kamu selamat. Apa jawab Kan'an? Saya tidak akan menyembah Tuhan ayah karena saya punya Tuhan yang akan saya sembah. Saya tidak akan naik kapal ayah, saya pandai menyelamatkan diri saya sendiri. Baru aja ngomong itu digulung oleh ombak, habislah si Kan'an. Salahkah Nuh? Tidak. Sudah mau mati si Kan'an, masih diajak oleh Nuh menyembah Allah. Makanya seorang bapak, seorang ibu terhadap anak, tidak ada istilah putus asa mendidik anak. Nabi ketika ditanya, sampai kapan mendidik anak, mengajarkan anak? Idza balagatir ruhul ulqum, sampai nyawa di tenggorokan. Kalau enggak nyawa kita, nyawa dia, baru selesai. Selagi nyawa kita di badan kita, nyawa dia di badannya, kita masih punya kewajiban. Nah, ini musuh. Jadi untuk itu sidang Jumat yang terhormat, kita renungkanlah musuh yang serumah ini. Musuh dalam selimut ini yang sebenar musuh dalam selimut, Pak. Karena memang satu selimut kita tidur dengan dia, rupanya dia musuh. Ini yang musuh dalam selimut sesungguhnya. Kita renungkanlah ini, Allah suruh fahzaruhum, hati-hati, waspadai. Jangan sampai menghancurkan kita. Kita yang biayai hidupnya, kita yang beri nafkah, pakaiannya, makan minumnya, sekolahnya anak-anak kita. Tapi karena kelalaian kita, kita akan bisa hancur di dunia kini dan di akhirat nanti. Dan kita akan buktikan sendiri bahwa apa yang dikemukakan oleh Allah di antara istri dan anak itu musuh bagimu, fahzaruhum. Berhati-hatilah terhadap mereka. Sidang Jumat yang terhormat, inilah khutbah ringkas kita, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.